Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan membahas sedikit tentang pengertian dan hukum menikah. Jadi, orang banyak bicara nikah. Nikah itu apa artinya sebetulnya? Ini yang harus dipahami. Nikah itu kalau secara bahasa adalah berkumpul. Namun secara syariat, ketika orang membicarakan nikah dalam konteks syariat, maka yang dimaksud adalah satu akad yang di dalam akad tersebut mengandung kebolehan untuk berhubungan suami istri. Yang mana akad tersebut menggunakan lafadz nikah atau tazwij atau terjemahan daripada keduanya. Jadi kalau kita bicara tentang syariat dan kita bahas itu bab nikah, maka nikah itu adalah membahas tentang akad. Yang mana dengan akad tersebut yang awalnya suami dan istri itu apabila bersentuhan, berinteraksi hingga ada interaksi fisik itu hukumnya haram. Namun setelah akad ini maka hukumnya itu diperbolehkan. Oleh karena itu akad pernikahan harus dengan lafadz nikah atau dengan tazwij, ankahtuka atau zawwajtuka. Akad pernikahan sendiri itu di dalam Al-Quran dimaknai dengan makna yang luar biasa. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran akad pernikahan itu dengan sebutan mitsaqan ghalidha. Satu perjanjian yang berat. Yang mana perjanjian itu adalah perjanjian Allah Ta'ala pada para nabi disebut dengan mitsaqan ghalidha. Namun untuk perjanjian hubungan antara suami dan istri, Allah Ta'ala pun juga menyebutkan dengan mitsaqan ghalidha. Kenapa? Karena dengan perjanjian ini, maka seorang wanita yang awalnya dia itu di bawah wilayah daripada ayahnya, maka berpindah dia berada di bawah wilayah suaminya. Siapapun orang nggak akan mau kalau anaknya dimiliki sama orang lain. Namun khusus untuk konteks pernikahan, justru orang tua itu kalau anaknya lama nggak dipinang sama orang lain malah akan bingung. Bahkan merasa senang apabila anaknya itu di bawah wilayah daripada orang lain asalkan sudah di dalam konteks pernikahan. Sehingga akad ini namanya mitsaqan ghalidha. Seorang wanita mungkin ketika pakaiannya tersingkap dan orang tuanya masuk, dia akan langsung tutup. Sehingga auratnya tidak nampak. Padahal itu orang tuanya sendiri. Namun ketika pakaiannya tersingkap dan itu ada suaminya, maka nggak ada problem baginya. Jadi perubahan keadaan yang sangat drastis inilah, itu melalui satu akad. Dan akad ini Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, mitsaqan ghalidha. Satu perjanjian yang berat. Gitu. Adapun pernikahan sendiri itu adalah suatu ibadah. Akad nikahnya ibadah. Kemudian setelah itu ketika mencari nafkah untuk keluarganya ibadah. Mendidik istri dan anak ibadah. Kemudian istri berkhidmat kepada suami ibadah. Bahkan mohon maaf di dalam hubungan intim pun itu juga bernilai ibadah. Jadi pernikahan itu adalah satu ibadah yang berkesinambungan mendatangkan ibadah yang lain dan terus-menerus akan ada di dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali disebutkan bahwasanya ulama itu sebagian sampai ada yang mengatakan orang yang menjalani pernikahan yang bagus itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang dia itu menyendiri untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nggak ngapa-ngapain, cuma ibadah aja, maka lebih berpahala seseorang yang dia itu berumah tangga yang baik, mendidik istrinya, mendidik anaknya, untuk menjadi orang yang saleh dan salihah. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, dalam hadis Nabi, berapa banyak anjuran untuk seseorang itu melaksanakan pernikahan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan
tentang pernikahan, Allah Ta'ala sebutkan dengan redaksi yang sangat indah dalam Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kebesaran Allah, di surat Ar-Rum, Allah Ta'ala menyebutkan wa min ayatihi, ada penciptaan langit dan bumi. Di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang tidak kalah dahsyatnya dibandingkan penciptaan langit dan bumi adalah Allah Ta'ala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Min anfusikum azwajan. Dan pasangannya adalah dari jenis mereka sendiri. Berpasangan manusia dengan manusia. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar suami menjadi tenang bersama dengan istrinya. Litaskunu ilaiha dengan litaskunu indaha itu maknanya beda. Litaskunu indaha agar suami tinggal bersamanya. Tapi kalau litaskunu ilaiha agar suami merasa tenang dengannya. Sukun itu lawan daripada kata harokah. Harokah itu bergerak. Sukun itu diam. Simbol daripada ketenangan. Suami itu di luar rumah dia bergerak, harokah, ikhtiar, mencari nafkah, mengurus segala macam urusan. Begitu dia sampai ke rumahnya, maka bersama dengan istrinya, dia akan merasakan sukun, ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara yang berpasang-pasangan tersebut, selain litaskunu ilaiha, ada mawaddah dan ada rahmah. Mawaddah itu satu ungkapan cinta yang sering diibaratkan dengan interaksi-interaksi fisik. Itu namanya mawaddah. Dan apabila mawaddah ini sudah terjalin, maka nanti di usia tua, ketika interaksi fisik itu sudah semakin minim, maka di situ ada rahmah di hati pasangan. Gitu. Ada rasa satu sama yang lain untuk memandang dengan pandangan rahmah, pandangan kasihan, kasihan suamiku, kasihan istriku dan lain sebagainya. Itu adalah pengertian daripada pernikahan. Karena itu menikah itu suatu ibadah. Bahkan dikatakan 2 rakaat dari seseorang yang berumah tangga itu lebih bagus daripada 70 rakaat dari seseorang yang jomblo, yang dia itu belum berumah tangga. Kemudian selanjutnya kita akan bahas apa hukumnya menikah. Secara garis besar, hukum asal menikah itu adalah sunnah. Namun, hukum bisa berubah apabila ada keadaan-keadaan tertentu. Contoh, hukum menikah bisa jadi haram. Kapan itu? Jika merasa yakin tidak akan mampu menunaikan hak-hak dan kewajiban di dalam berumah tangga. Jadi ketika dia menikah, dia akan tahu bahwa dia akan menelantarkan pasangannya, dia akan menyakiti pasangannya, maka dengan pernikahan itu hukumnya haram. Hukum nikah juga bisa wajib. Kapan itu? Ketika seseorang tidak mampu untuk mengendalikan syahwat. Sehingga apabila dia tidak menikah, maka dia akan rawan terjerumus pada perzinaan ataupun dosa-dosa yang lainnya. Sedangkan dia punya kecukupan mampu untuk dia itu menikah. Itu hukumnya wajib. Sunnah, apabila ada seseorang memiliki keinginan untuk menikah, dan dia pun juga mampu. Dan ada hukum-hukum yang lainnya yang sudah disebutkan di dalam kitab Daurah Pernikah. Insya Allah nanti bisa dipelajari. Oleh karena itu, dari semua yang saya sampaikan, ada beberapa kesimpulan penting. Yang pertama adalah nikah itu suatu ibadah. Nikah itu ada akad. Artinya, untuk seseorang itu menikah, bukan hanya dia perlu persiapan materi, catering, atau gedung, atau apapun juga. Namun, dia juga harus persiapan ilmu sebagai bekal untuk dia mengarungi rumah tangga. Yang kedua, menikah itu hukumnya bukan wajib, hukum asalnya sunnah. Seseorang yang dia tidak menikah, tidak bisa dikatakan dia itu berdosa.
Namun, walaupun menikah itu tidak wajib, bagi siapapun yang telah mantap untuk melangsungkan ke jenjang pernikahan, wajib hukumnya menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketahuilah, rumah tangga yang berantakan bukan cuma mempengaruhi pelakunya aja, suami dan istri aja. Orang tua akan terdampak, mertua akan terdampak, kerabat pasangan masing-masing akan terdampak. Sudah punya anak, anak akan terdampak. Dampaknya besar daripada rumah tangga yang dibina dengan cara yang tidak benar sampai akhirnya rumah tangga berantakan. Oleh karena itu, mari kita ikuti pelajaran-pelajaran tentang bab nikah agar kita bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.